Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen, Ibu Iir Nikmatul Fatonah, Magister Pendidikan, dan untuk Bapak Ibu mahasiswa sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meisi Santika dan di sini saya dengan rekan saya yaitu Mbak Rosita dan Mas Ilham Syah. Hari ini kami akan mempresentasikan modul ajar matematika, yaitu operasi hitung penjumlahan. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip modul ini. Baiklah, langsung saja ke pemateri pertama kita, yaitu Mbak Rosita. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita. Di sini saya sebagai pemateri 2 yang akan mempresentasikan cara menyusun modul ajar matematika kelas 1 SD dengan materi operasi hitung penjumlahan dan topik mengenal bilangan 1 sampai 10. Dalam penyusunan modul ajar ini, kelompok kami terlebih dahulu menentukan identitas dan informasi umum pembelajaran. Modul ajar ini digunakan untuk mata pelajaran matematika kelas 1 SD semester 4 dengan topik mengenal bilangan 1 sampai 10. Alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Muara Kaman. Setelah menentukan identitas modul ajar, kami memilih materi mengenal bilangan 1 sampai 10 karena materi ini merupakan dasar penting dalam pembelajaran matematika bagi peserta didik sekolah dasar. Materi ini dipilih agar peserta didik mampu mengenal angka dan memahami hubungan antara angka dengan jumlah benda di sekitar mereka. Selanjutnya, kami menyusun tujuan pembelajaran agar pembelajaran memiliki arah yang jelas. Tujuan pembelajaran pada modul ajar ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10 serta mampu menyebutkan bilangan sesuai dengan jumlah benda. Kemudian, kami menentukan kompetensi awal peserta didik. Kompetensi awal peserta didik pada modul ajar ini yaitu siswa sudah mampu menyebutkan bilangan 1 sampai 10 secara urut meskipun belum sepenuhnya mengenali lambang bilangannya dengan benar. Berikutnya, kami menyusun pemahaman bermakna agar peserta didik memahami manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep bilangan dan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari, seperti menghitung benda di sekitar mereka. Selanjutnya, kami menentukan profil lulusan yang ingin dicapai, yaitu peserta didik memiliki sikap aktif, percaya diri, mampu bekerja sama, dan memiliki kemampuan berpikir dasar dalam memahami konsep matematika sederhana. Kemudian, kami menyusun capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengenal, menyebutkan, membandingkan, dan mempresentasikan bilangan 1 sampai 10 dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan target pembelajaran pada modul ajar ini yaitu peserta didik kelas 1 SD Negeri 2 Muara Kaman yang berjumlah 26 peserta didik, terdiri atas 16 peserta didik laki-laki dan 10 peserta didik perempuan. Dalam penyusunan modul ajar ini, kelompok kami menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran ini dipilih karena dapat membantu peserta didik belajar secara aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Selain itu, pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL sederhana.
Model pembelajaran ini dipilih karena mampu mendorong peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan pemecahan masalah sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, peserta didik diajak mengenal bilangan melalui pengamatan benda konkret, diskusi kelompok, dan penyelesaian tugas pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Adapun langkah-langkah model pembelajaran yang kami susun yaitu 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Menyajikan hasil kegiatan. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Dengan penyusunan modul ajar ini, diharapkan kegiatan pembelajaran dapat berlangsung lebih aktif, terarah, dan membantu peserta didik memahami konsep bilangan dengan baik. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Rosita, yaitu presentator pertama kita yang telah menyampaikan materi pertama dan akan dilanjutkan oleh presentator kedua, yaitu Mas Ilham Syah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rosita, yaitu pada metode pembelajaran. Pada modul ajar ini, metode pembelajaran yang digunakan ada beberapa metode agar proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik kelas 1 SD. Metode yang pertama adalah metode ceramah. Metode ini digunakan guru untuk menjelaskan materi tentang bilangan 1-10 secara sederhana dan mudah dipahami peserta didik. Metode yang kedua yaitu tanya jawab. Melalui metode ini, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik agar mereka lebih aktif, berani berbicara, dan mampu menyampaikan pendapatnya. Metode yang ketiga adalah demonstrasi. Pada metode ini, guru menggunakan media berupa kartu angka dan benda konkret seperti balok dan atau kancing agar peserta didik dapat melihat secara langsung bentuk angka dan jumlah bendanya. Selanjutnya ada metode diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk melatih kerjasama dan komunikasi antar peserta didik dalam menyelesaikan tugas bersama. Dan yang terakhir adalah metode penugasan. Guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik digunakan untuk menarik perhatian dan rasa ingin tahu peserta didik sebelum masuk ke materi inti. Contohnya seperti, pernahkah kamu menghitung mainanmu di rumah? Apa yang terjadi jika kita menambahkan satu benda? Apakah angka 3 lebih besar dari angka 2? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu peserta didik berpikir aktif dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa, mengecek kehadiran siswa, menanyakan kabar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, melakukan ice breaking, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dan semangat mengikuti pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti, guru mulai mengenalkan kartu angka dan benda konkret. Peserta didik diminta mengamati dan menghitung jumlah benda yang ditunjukkan. Setelah itu, guru
mengajak siswa menonton video pembelajaran tentang bilangan 1 sampai 10 agar pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi ke dalam beberapa kelompok dan diberikan LKPD untuk dikerjakan bersama. Dalam kegiatan ini, guru membimbing siswa menghubungkan jumlah benda dengan lambang bilangan. Setelah selesai, beberapa kelompok diminta mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Lalu, pada kegiatan penutup, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran hari ini, melakukan tanya jawab singkat, memberikan penguatan dan apresiasi, kemudian menutup pembelajaran dengan doa bersama. Asesmen pada modul ajar ini terdiri dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui tanya jawab lisan dan hasil pengerjaan LKPD peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan melalui lembar evaluasi sederhana seperti menulis angka, mengurut angka, dan mencocokkan jumlah benda dengan lambang bilangan. Selanjutnya, bagian penguatan. Dalam pembelajaran ini juga ditanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin dalam belajar, rasa ingin tahu, dan kerjasama saat melakukan kegiatan kelompok. Hal ini penting agar peserta didik tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga dalam sikap dan perilaku. Dan yang terakhir adalah LKPD, atau lembar kerja peserta didik. LKPD digunakan sebagai media latihan agar peserta didik dapat memahami materi bilangan 1-10 melalui kegiatan yang lebih aktif dan menyenangkan. Demikian presentasi dari saya mengenai cara menyusun rencana pembelajaran pada modul ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian. Baik, itulah tadi presentasi modul ajar dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.